Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini insyaallah menjadi salah satu malam yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat kita semuanya, di mana pada malam hari ini Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa bertemu di dalam majlis kita ini. Kita pertama hadir dalam rangka untuk saling bersilaturahmi, ya, di antara kita sesama kaum muslimin. Kemudian juga kita bertemu di salah satu dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid ini kan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita duduk di sini tentu akan membawa pada dekatnya kita pada Allah, takarrub kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bisa kita duduk di sini dalam rangka untuk saling bertawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling berpesan-pesan pada kebenaran dan saling berpesan-pesan pada kesabaran. Itu adalah sifatnya orang mukmin. Maka jadi orang mukmin kepada saudara mukminnya itu tidak boleh hanya cuek-cuekan, ya, hanya artinya tidak peduli kepada kondisi saudara mukminnya, tidak. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain, seperti mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah haditsnya, beliau sabdakan, al mu'minu mir'atun li akhihi. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jadi kalau dia melihat ada kekurangan dari saudaranya, maka dia akan sampaikan pada saudaranya itu dalam rangka untuk menasehatinya, dalam rangka untuk mengajaknya pada kebaikan. Begitulah sifat orang mukmin. Nah, prosesi ini kalau di dalam istilahnya disebut dengan al-amru bil ma'ruf, beramar ma'ruf, ya. Itu juga menjadi sifatnya orang mukmin. Selalu mengajak pada kebaikan, selalu mengajak kepada kebenaran. Kemudian juga kalau dia melihat ada kekeliruan dilakukan oleh saudaranya yang muslim, maka seorang muslim yang lain juga tidak tinggal diam, tapi dia juga nahi mungkar, punya semangat untuk bernahi mungkar, menasihati saudaranya dalam rangka untuk sama-sama kita meninggalkan kemungkaran, sama-sama kita berusaha berjuang dalam rangka untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat pada syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang penuh dengan keberkahan, ya. Kemudian jamaah sekalian yang berikutnya, syukur kita juga pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di majelis ini kita adalah majelis yang kita adakan dalam rangka untuk kita mentadarusi Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mentadarusi? Artinya mempelajari tentang ayat-ayat Allah, mempelajari tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah majlis yang membawa kepada rahmatnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, majlis yang diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatadarasuna fihi kitabullah." Tidak berkumpul ya sekelompok orang di salah satu dari rumahnya Allah, ya, seperti kita sekarang ini di masjid, ya. Yatadarasuna fihi kitabullah, di mana mereka di situ mengkaji, mempelajari tentang kitabullah, belajar tentang ayat-ayatnya Allah dan ajaran-ajarannya Allah dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Illa haffathumul malaikah, ya, majelis itu akan dikelilingi oleh para malaikat-malaikat. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepada mereka itu juga ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka akan disebut-sebut oleh makhluk-makhluk yang ada di dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dilaporkan kepada Allah majlis-majlis di mana di sana itu dibahas tentang kalimatnya Allah, ya. Jadi majlis pengajian itu jamaah sekalian adalah majlis yang memiliki nilai besar sekali. Majlis pengajian itu memiliki nilai yang besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Majlis pengajian itu pintu rahmatnya Allah. Tadi sudah disebutkan, hadis ini hadis yang sahih. Rahmat Allah itu apa toh? Rahmat Allah itu adalah rasa kasih sayangnya Allah yang kemudian membawa kita itu kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau nggak dirahmati oleh Allah, maka dia nggak mungkin diridhoi oleh Allah. Orang yang dirahmati oleh Allah, maka insya Allah dia dekat dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang-orang yang nanti insya Allah akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Itu tahapannya jamaah sekalian. Jadi penting, rahmat Allah itu menjadi penting. Maka sarana apapun yang bisa kita dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya harus diupayakan. Kalau kita serius pengen masuk surga, ya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menjadi sarana kita. Kita ingin mencari ridha Allah, ya rahmat Allah itulah jalannya. Nah, di mana bisa dapat rahmat Allah? Salah satunya di antaranya di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian. Makanya kalau hadir di majelis seperti ini, ya, betul-betul diniatkan dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk betul-betul ingin mendapat ridha Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengisi diri dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ilmu yang paling penting buat kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan, ya, kepada umat manusia itu sebagai petunjuk. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu isinya petunjuk bagi seluruh umat manusia, dan isinya keterangan-keterangan dan pembeda mana benar mana salah. Jadi orang kalau berpegang pada Al-Quran, insya Allah hidupnya nggak bingung lagi. Kalau orang sekarang banyak bingung menentukan di sing benar sing salah. Kenapa? Karena yang dia jadikan sebagai patokan, dia jadikan sebagai timbangan untuk menilai mana benar dan mana salah itu hanya akalnya saja. Tidak menggunakan timbangan yang benar, yang bersumber dari Rabbul Alamin yang paling tahu mana benar dan mana salah. Sehingga timbangannya betul-betul paten, timbangannya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena yang menimbang adalah Rabbul Alamin, yang nggak mungkin salah, yang nggak mungkin keliru. Kalau Allah keliru sekali saja hancur alam semesta ini, ya. Salah hitung, bumi ini diputar agak salah hitung sedikit gitu ya, kecepatan atau kepelanan gitu, apa yang terjadi sama kita? Hancur semua kita, Pak, ya. Oh, salah hitung jarak antara bumi dengan matahari, ya, kemudian terlepas, ya, sedikit waktu lalu kemudian bumi mendekat pada matahari, wah kobongan kabeh, ya, semuanya terbakar.
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu nggak pernah keliru, nggak pernah salah. Dan dalam mengatur alam semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah capek. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, Allah lah la ilaha illa huwa, tidak ada ilah selain Dia. Dialah satu-satunya ilah kita, satu-satunya yang kita ibadahi. Dialah satu-satunya Tuhan. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak hadir kepadanya itu capek ataupun ngantuk ataupun tidur. Enggak mungkin lah. Kalau Allah ngantuk, siapa yang ngurusi? Ya. Kalau Allah ngantuk, siapa yang mau mengurusi alam semesta ini? Ya, tidak terlepas sedikit pun semuanya itu terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini harus disadari benar supaya betul-betul ubudiyah kita, peribadatan kita, ketaatan kita mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kunci dari betulnya kita di dalam menjalani hidup kita yang hanya satu kali ini hidup kita di dunia ini kan hanya satu kali. Batasnya kapan? Ya enggak tahu. Mungkin malam ini nanti ada yang dipanggil sama Allah. Siap-siap aja ya. Kita enggak tahu. Ya. Atau mungkin besok atau lusa. Ya, atau mungkin minggu depan. Saya enggak tahu. Ya. Ada orang baru kemarin kita ketemu, Masya Allah ngobrol masih enak. Ya, mungkin ngeteh bareng, ngopi bareng. Ya, masih ketawa ketiwi sama kita. Hari ini dapat berita dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nggak ada yang tahu. Dan hidup kita hanya satu kali, kesempatan hanya ada satu kali ini. Ya, kalau tidak betul-betul diisi dengan kebaikan, ya, maka rugilah kita. Karena dunia ini, hidup dunia ini adalah wasilah kita untuk mencari selamat di akhirat. Ya, makanya kita berdoa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah buat kami ini di dunia itu kebaikan-kebaikan dan di akhirat juga kebaikan-kebaikan. Jadi kita minta dunia, minta kebaikan. Minta kebaikan dunia apa? Bukan hanya sekadar minta harta, minta rezeki yang lapang, minta kesehatan yang yang paling nikmat, dan seterusnya, tidak. Bukan hanya itu. Tapi fid dunya hasanah adalah bagaimana kehidupan di dunia ini juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju jalan-jalan hasanahnya, jalan-jalan kebaikannya. Ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditunjuki itu jalan-jalan kebenaran dan jalan-jalan kebaikan, lalu diberi rezeki buat kita untuk bisa berkesempatan melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Ya, makanya kita juga berdoa minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya arinal haqqa haqqa, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukilah kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Ya, warzuqnat tibaah, dan berilah rezeki pada kami untuk bisa mengikutinya. Ya, wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami yang namanya batil itu terlihat batil pada kami, yang namanya buruk itu terlihat buruk pada kami. Warzuqnajtinabah, dan berilah rezeki pada kami untuk bisa menghindarinya. Itu doa kita. Kenapa kok sampai diajarkan doa demikian? Karena yang namanya hidup di dunia ini kita berhadapan dan sedang bermusuhan dengan yang namanya setan. Setan itu, Bu, kerjanya adalah menipu kita, menggambarkan kepada kita yang buruk seakan-akan baik, yang baik seakan-akan buruk. Dan berapa banyak manusia yang tertipu dengan hal tersebut. Manusia pertama yang tertipu oleh setan adalah bapak kita semua, yaitu Adam alaihissalam, dan ibu kita Hawa alaihassalam. Ya, tertipu, lalu kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir dari surga, ya, ditaruh di
dunia di bumi ini, lalu kita terus ya tinggal di sini sampai sekarang, akhirnya sampai malam ini pengajian di sini. Kalau enggak, harusnya kita pengajian di surga. Wong kampung halaman kita di surga, iya kan? Harusnya kita di sana. Kalau enggak, gara-gara ketipu sama iblis itu. Ya, apa yang dia lakukan? Dia tipu bapak kita, menggambarkan bahwa buah yang dilarang oleh Allah SWT untuk dimakan itu, dia bilang ini adalah buah khuldi, buah keabadian. Ya. Padahal itulah buah yang menjadikan dia keluar dari surga. Karena dia murkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya tidak ketipu, bagaimana? Ya harus mengisi diri kita dengan ilmu. Untuk mengisi diri dengan ilmu, ya harus rajin-rajin ngaji. Harus rajin-rajin belajar mengkaji tentang ayat-ayat Allah, mengkaji tentang hadis-hadis Rasulullah. Karena yang paling mudah untuk ditipu oleh setan adalah orang yang jahil, orang yang tidak punya ilmu. Ya, maka kita minta dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini, dan saya dengar tadi dari Bapak Takmir, ya Ketua Takmir mengatakan memang di sini sudah rutin ya Pak, pengajiannya sudah rutin, Masya Allah. Ya, ini nikmat besar ya bagi warga di sekitar sini dan juga bagi para pengurusnya. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah untuk kebaikan buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini kita ada tema yang sedikit agak serius. Saya juga nggak tahu kok takmir atau panitia ya kemarin itu yang menghubungi saya itu minta, Ustadz tolong dibahas tentang kepemimpinan yang ideal buat umat Islam gitu. Wah, ini temanya serius tenan ini. Ada apa ini dibalik semua itu gitu ya? Karena bicara kepemimpinan mau tidak mau nanti harus bicara politik nanti, ya, repot nanti kita ini ya. Ini zaman-zamannya kalau salah ngomong kita dituntut masuk penjara nih. Ya, mudah-mudahan nggak ada masalah insya Allah ya. Tapi ya tidak apa-apa, yang penting kita sampaikan ilmunya. Ya, saya akan berusaha bisa menyampaikan secara perspektif yang berusaha untuk bisa kita sampaikan secara mudah. Setidaknya jamaah sekalian, malam ini kita belajar, oh Islam itu bukan cuma ngatur urusan ibadah-ibadah tok. Bukan cuma ngatur urusan yang sifatnya sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Ternyata Islam itu hadir kepada kita sebagai ad-din. Apa itu ad-din? Ad-din itu adalah nizamul hayah, aturan hidup. Islam itu hadir buat kita sebagai aturan hidup. Kalau bahasa yang rodok keren, orang-orang boleh nyebutnya the way of life. Nah, itulah biar kelihatan hebat dikit ya. Cara hidup. Jadi kita hidup ini ternyata ada caranya, ada aturannya, ada gaya hidupnya. Ya kan? Ada orang mengatur hidupnya dengan gaya, oh saya ini seneng sama fulan, maka kemudian saya pengen hidup seperti dia. Nah, itu nanti ada yang mungkin apa bintang-bintang film, ya kan? Atau nanti ada siapa umpamanya, wah ini ada orang filosof siapa gitu, atau oh ini presiden negara mana gitu, wah saya kagum pada dia sehingga saya pengen cara hidup saya persis seperti dia. Lah kita umat Islam ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan Islam itu sebagai cara hidup kita. Karena itu Islam itu hadir dalam bentuk lengkap sekali yang mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan. Ya, dan ini termasuk ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan buat kalian din kalian. Ya. Din kalian. Din itu apa tadi? Aturan hidup. Agama. Ya, kalau secara terjemahan bahasa disebut juga agama. Lah, agama itu apa ya? Agama itu ya mengatur kehidupan. Ya. Karena berangkat dari keyakinan
kemudian mengatur semua yang bagian dari kehidupan kita. Ya. Dan Islamlah yang agama itu sebagai agama itu yang paling lengkap dan mengatur seluruh bagian hidup kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya yang diterima oleh Allah, yang dibenarkan oleh Allah nanti di akhirat itu orang yang mengatur hidupnya pakai Islam. Ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mengatur hidupnya atau beragama dalam hidupnya itu dengan selain dinul Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima dari dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang di akhirat yang rugi itu yang gimana sih? Orang yang hidupnya itu masuk kepada neraka. Gimana nggak rugi? Seharusnya hidup abadi kita itu diisi dengan nikmat. Ini hidupnya dalam kondisi penuh dengan siksaan. Itulah orang yang paling merugi. Ya. Jadi Allah katakan orang tidak mau mengatur hidupnya dengan Islam, maka dia nanti di akhirat akan termasuk orang rugi. Kalau di dunia bisa aja Allah Subhanahu wa taala buka pada dia, wah ketoke hebat dan sebagainya. Ya, Allah buka rezekinya dan sebagainya. Tapi di akhirat dia pasti akan termasuk rugi. Makanya Islam kemudian